Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan fala yudhi falam yaqrabanna musallana. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat, hidayah serta inayahnya yang begitu banyak dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga kita tidak sanggup dan tidak mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya tidak mampu dan tidak sanggup untuk menghitungnya. Salah satu nikmat yang Allah limpahkan kepada kita sekalian yaitu nikmat Islam, nikmat iman serta nikmat kesehatan dan kesempatan. Dengan nikmat kesehatan jasmani pun kesehatan rohani serta kesempatan, sehingga saat ini kita masih dapat berkumpul bersama-sama di masjid ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya, para keluarganya dan para pengikut-pengikut yang setia sampai akhir zaman. Semoga juga kita yang berada di masjid ini termasuk pengikut Nabi Muhammad yang setia sampai akhir zaman. Amin. Kemudian mari kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, karena orang yang bertakwa itulah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sudah dengan firman Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa kepadanya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Tidak terasa kita sudah berada di bulan Zulhijjah, yaitu tepatnya pada hari ini tanggal 8 Zulhijjah, tanggal 9 Zulhijjah 1443 Hijriah. Sebagaimana kita maklumi atau kita ketahui bahwa jamaah haji khususnya di Kalimantan Barat sudah berada di kota Mekah untuk menunggukan puncaknya ibadah haji, yaitu pada tanggal 9 mereka berkumpul di Padang Arafah. Malam ke-10 mereka bermalam di Muzdalifah untuk mencari kerikil untuk melontar jumrah. Pada tanggal 10 sampai 13 mereka berada di Mina untuk melontar jumrah. Pada tanggal 14 Zulhijjah mereka kembali ke Masjidil Haram untuk tawaf ifadah, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Maka selesailah rangkaian ibadah mereka. Alangkah gembiranya bagi kaum muslimin yang tahun ini sudah datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, dan bagi kaum muslimin yang belum,
tahun ini berangkat ke Mekah, masih ada di tanah air, maka banyak masih amalan-amalan yang perlu kita laksanakan. Contohnya seperti tanggal 8 Zulhijjah, kita disunatkan untuk puasa sunat tarwiyah. Pada tanggal 9 Zulhijjah, kita disunatkan untuk berpuasa Arafah. Pada tanggal 10 Zulhijjah, kita akan melaksanakan sholat sunat hari Idul Fitri atau hari Id. Pada tanggal 10 dan hari Tasyrik, kita akan melaksanakan ibadah kurban. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, masalah kurban ini marilah kita renungkan firman Allah di dalam Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu, maka solatlah karena Allah dan berkurbanlah. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, dari sini kita melihat bahwa kurban hukumnya adalah wajib. Sebab setelah kita diperintahkan mendirikan solat, kemudian kita diperintahkan pula untuk melaksanakan atau menyembelih kurban. Di samping itu, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, An Abi Hurairah qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah, yang artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi ia tidak mau berkurban pada hari raya kurban atau hari raya tasyrik, maka janganlah ia menghampiri tempat sholat kami. Memperhatikan hadis tersebut, orang yang berkemampuan tetapi tidak mau menyembelih kurban pada hari raya idil kurban dan hari-hari tasyrik, maka orang itu dianggap seakan-akan mempunyai kepribadian yang rendah. Orang ini tidak diperkenankan oleh Rasulullah menghampiri atau memasuki tempat sholat beliau. Dengan demikian, sebagian ulama berpendapat bahwa ibadah kurban adalah wajib hukumnya. Namun ada hadis yang lain mengatakan, Rasulullah bersabda, kutiba alan nahro walaysa biwajibin alaikum. Rahud Daraqutni, yang artinya diwajibkan kepadaku berkurban dan tidak wajib atas kamu. Di hadis lain Rasulullah bersabda, qala umirtu bin nahro wa huwa sunnatul lakum, yang artinya saya diperintahkan untuk menyembelih kurban dan kurban itu sunat bagi kamu. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat yang berbahagia, masalah hukumnya wajib atau sunat tidak kita bicarakan dalam khutbah ini, tetapi saya ingin menyelusuri sampai di mana manfaat kurban bagi orang banyak, terutama para fakir dan miskin, dan sampai di mana pula manfaat bagi orang yang menyembelih kurban tersebut. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, bagi orang yang berkurban atau menyembelih kurban, kata kurban berasal dari kata qoroba, yang arti sebenarnya adalah mendekatkan diri. Maksudnya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana sebenarnya cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah masih ada sesuatu yang lain yang lebih kita cintai daripada cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita masih ada mencintai harta atau kekayaan kita, pangkat ataupun jabatan kita, keluarga kita dan lain sebagainya, maka berarti kita belum dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah maka Allah memerintahkan kita untuk mendekatkan diri kepadanya. Salah satu tanda bahwa kita mau dekat dengan Allah adalah mau mengorbankan sebagian dari milik kita, sebagian dari kekayaan kita atau uang kita belikan sapi atau kambing untuk kita sembelih, kita jadikan kurban. Kemauan untuk berkurban itulah merupakan salah satu ukuran bahwa kita mau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti bahwa kita lebih mencintai Allah ketimbang yang lainnya, dan kita pun akan menyadari bahwa harta serta kekayaan kita itu semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, kita pun tidak akan keberatan apabila Ia memerintahkan kita untuk mengorbankan milik kita, karena kita yakin bahwa rezeki itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, selain itu, orang yang berkurban
diberikan Allah kelebihan berupa kelebihan-kelebihan dari hewan yang dikurbankan tersebut. Setiap satu bulu diberikan Allah kebaikan, dan setiap tetesan darahnya akan diberikan kebaikan. Dan ada satu riwayat mengatakan bahwa hewan kurban yang dikurbankan itu akan menjadi kendaraan untuk melintas di Shiratul Mustaqim. Maka berbahagialah bagi kaum muslimin yang mau berkorban. Kaum muslimin yang berbahagia. Betapa bencinya Allah kepada orang-orang yang sangat mencintai harta kekayaan atau apa saja yang menjadi miliknya, melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya serta jihad di jalan Allah SWT. Di atas telah disebutkan bahwa kesediaan untuk berkurban adalah salah satu tanda bahwa orang tersebut mau mencintai Allah daripada yang lainnya. Sebagaimana halnya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang rela mengorbankan putra tersayangnya demi melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Jadi hari raya kurban, menyembelih kurban, menikmati daging kurban adalah mempunyai nilai ciri-ciri terakhir dibanding hari-hari lainnya. Ibadah kurban adalah mempunyai ciri-ciri tersendiri. Daging kurban pun seakan-akan mempunyai rasa tersendiri. Hal ini hanya dapat dirasakan oleh orang-orang yang mau mengerti makna ibadah kurban tersebut. Dengan demikian, ibadah kurban dapat menambah rasa kebersamaan di antara umat Islam. Ibadah kurban dapat pula meningkatkan rasa sosial yang lebih tinggi bagi orang-orang yang melakukannya, dan rasa hormat bagi orang-orang yang tidak mampu kepada orang yang lebih kaya. Sekali setahun dapat merasakan kegembiraan dan kebahagiaan dengan terjadinya, dengan adanya ibadah kurban tersebut. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Sebagai kesimpulan khutbah kita pada hari ini yaitu ibadah kurban tidak perlu kita permasalahkan soal hukumnya, sunat atau wajib, tetapi yang penting adalah hikmah ibadah kurban tersebut. Yang kedua, janganlah kita mencintai apa-apa yang menjadi milik kita melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah. Yang ketiga, sebaiknya janganlah kita ketinggalan untuk berkurban apabila sebenarnya kita mampu melakukannya. Yang keempat, untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, maka berkurbanlah karena Allah SWT. Yang kelima, ibadah kurban merupakan pesta bagi seluruh umat Islam, terutama para fakir dan miskin. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Demikianlah khutbah singkat yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita juga mampu untuk melaksanakan kurban, dan semoga kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum fil ayati waz zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.